Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Banyak sekali orang yang bertanya kepada saya di TikTok saya, apakah lowongan pekerjaan di PT IWIP bulan Desember 2023 ini akan ditutup? Oke, saya akan jelaskan kepada kalian hari ini. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk subscribe dulu agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Informasi yang beredar di luar sana tentang penutupan lowongan pekerjaan di bulan Desember ini, itu sebenarnya saya katakan, ya nanti saya akan bahas. Saya tarik dulu ya, baru saya bahas. Jadi, apapun informasi yang kalian peroleh di luar sana, jangan dulu mudah untuk percaya. Seperti kemarin ada informasi tentang penerimaan lowongan pekerjaan di kantin. Saya dapat WA dari grup saya, itu kalau lowongan pekerjaan itu tidak benar. Jadi hati-hati kalau kalian yang mendapatkan informasi dari akun ini. Nah, ini informasi kemarin yang dia bawa tentang penerimaan lowongan pekerjaan di kantin. Banyak orang datang ke loket pemasukan berkas kantin, tidak ada penerimaan. Jadi di sini yang saya mau tekankan, di PT IWIP ini kalau nomor HRD itu ada. Pintar-pintarlah kita untuk membedakan mana nomor HRD dan mana bukan nomor HRD. Email juga, mana email HRD dan mana bukan email HRD. Kalau untuk email penipuan saya sudah bahas kemarin. Cek lagi videonya. Kategori email-email penipuan itu seperti apa? Kategori WhatsApp penipuan, kategori lowongan pekerjaan tipu-tipu itu sudah ada. Kalian perlu cek kembali. Jadi tidak perlu saya bahas lagi, cek videonya. Itu sudah ada. Saya bahas kalau tidak salah 3 bulan lalu itu ada. Di sini saya mau katakan sesuai dengan informasi yang ini. Dikasih tahu Pak Ijong itu lowongan pekerjaan di PT IWIP tidak ada penutupan ya di bulan ini, bahkan diterima terus, apalagi operator, karena sangat dibutuhkan. Itu sesuai dengan WhatsApp ini kepada saya. Jadi apapun tanggapan orang di luar saya terhadap saya tidak ada urusan dengan mereka. Yang penting saya memberikan informasi untuk kalian semua agar terhindar dari hal-hal yang tidak benar di luar sana. Saya coba bantu luruskan. Sempat saya pernah bahas di 1 tahun lalu video saya bahwa lowongan pekerjaan di PT IWIP itu sampai pertengahan kiamat tidak akan ditutup. Karena saya sudah bosan sebenarnya menerima pertanyaan, Pak atau Odet Papa, loker ini tutup di bulan ini tidak? Apakah loker IWIP masih ada di bulan 4 tidak? Bulan 5 tidak? Seperti itu. Jadi makanya saya katakan loker IWIP tidak akan ditutup sampai pertengahan kiamat. Selama loket di sana itu masih buka, berarti loker IWIP tetap ada. Jadi kalian perlu catat baik-baik agar kalian tidak kena tipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Kita kembali lagi. Tadi saya sempat singgung operator yang paling banyak dibutuhkan. Jadi ada pertanyaan seperti ini. Nah, di TikTok saya komentar. Itu sebenarnya saya sudah bahas 1 tahun lalu videonya. Jadi dia bertanya kepada saya, kenapa pemasukan berkas mereka duluan tapi ada lainnya yang dipanggil duluan. Itu sebenarnya saya sudah bahas. Tapi dia bertanya lagi, ya saya bahas. Mudah-mudahan orangnya bukan hanya di TikTok tapi di YouTube dia bisa simak di sini. Itu perbedaan berkas yang lama dipanggil dan cepat dipanggil itu kan sudah jelas saya bahas kemarin. Jadi contoh nih, saya melamar sebagai operator, ada teman saya melamar operator. Tetapi di antara kita berdua ini itu ada kelemahan, ada kelebihan. Kelemahan saya tidak ada pengalaman kerja. Teman saya ada pengalaman kerja. Walaupun saya ini bisa mengoperasikan DT10 bola sama dengan teman saya tadi. Tetapi pembuktian awal itu yang paling dipercaya adalah pengalaman kerja. Bisa paham sampai di sini? Yang kedua, yang kemarin saya bahas, walaupun sama-sama memiliki pengalaman kerja, itu tergantung di pemberkasan juga. Kadang kalau ada BPJS tunggakannya sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta,
Itu mau dipanggil juga HRD pikir-pikir. Begitu Pak. Dan yang ketiga ini adalah pemberkasan sebenarnya. Kalau kita yang melamar lewat email, wah ini gawat. Itu saya sudah bahas sebenarnya. Pertanyaan kalian 99% itu sudah saya buatkan videonya. Jadi perlu cek lagi. Begitu Pak. Kita tidak tahu saat kita melamar dari luar Maluku Utara. Ada yang bermasalah pada SKCK, KTP, kartu kuning, kartu keluarga, SIM dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tidak dipanggil, ya itu resikonya kita tidak pernah tahu. Berbeda dengan kita melamar secara langsung di loket. Begitu Pak. Jadi kita bisa tahu sendiri berkas kita ada masalah atau tidak. Kalau ke loket ada masalah pada berkas kita, langsung dikasih tahu oleh HRD. Pak, ini berkasnya bermasalah di sini. Tolong diperbaiki dulu, entah ke catatan sipil, ke Polres, ke mana, ke panitia kuburan dan lain-lain sebagainya, itu saya tidak tahu. Itu sesuai informasi yang diberikan oleh HRD PT IWIP. Kalau ada berkas yang bermasalah langsung dikembalikan. Harap perbaiki dulu baru bisa balik pemasukan berkas baru. Begitu bos. Jadi terkait ada informasi beredar di bulan Desember sampai dengan Januari itu belum ada pembukaan lowongan pekerjaan di PT IWIP. Saya katakan jangan kalian percaya. Tetap lowongan pekerjaan di PT IWIP itu buka walaupun di hari-hari libur. Itu tetap ada penerimaan di sana. Jadi silakan saja kalian ke loket. Melamar secara langsung di sana itu gratis. Jadi tidak perlu khawatir dengan orang dalam dan lain-lain sebagainya. Sekarang juga kalau kalian yang mau melamar pekerjaan itu sudah dipermudah Pak. Jadi kalau melamar hari ini kalian langsung diberikan jadwal MCU. Kalau kalian yang memenuhi persyaratan. Kemarin ada yang tanya juga kepada saya. Ini lucu. Dia mengatakan katanya penerimaan 5.000 orang di PT IWIP. Tapi saat kita datang ke loket itu tidak ada penerimaan tersebut. Ini bagaimana Pak? Oke, saya langsung jelaskan ke dia. Penerimaannya itu di mana dulu. Jadi harus bisa paham ya. Jadi kemarin yang dibuka itu kan di Patani, di Maba, di Buli, pokoknya di bagian Haltim sini ada penerimaan dari PT IWIP. Jadi dia sempat bertanya kepada saya, padahal di sini kan banyak sekali pelamar, kenapa harus dibuka di sana? Saya katakan itu bukan urusan saya. Itu merupakan program dari PT IWIP bekerja sama dengan pemerintah. Jadi apapun keputusan PT IWIP, kita ini kan sebagai pelamar pekerja harus menerima kenyataan bos. Baru calon sudah banyak mengeluh, apalagi nanti jadi karyawan, ini repot. Jadi sekali lagi, penerimaan besar-besaran kemarin yang sesuai dengan pamflet yang dibagikan oleh teman-teman kita di sosial media dan lain-lain sebagainya, itu real penerimaan di Halmahera Timur, bukan penerimaan di loket sini. Jadi harus kalian bisa bedakan. Kalian semua kan sudah dewasa. Sekian, jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye bye.